kalau jadi usaha kita bergerak di bidang pertanian dan pertanian atau lain sebagainya disesuaikan dengan bidang-bidang proyek masing-masing. Nah, yang kelima, di bidang aspek hukum juga berkaitan dengan keabsahan dokumen, di mana dokumen tersebut diteliti keabsahannya meliputi status hukum tanahnya, apakah tanahnya itu sudah hak milik atau masih hak guna bangunan atau masih sewa, gadai dan sebagainya harus jelas. Yang kedua adalah kepemilikan alat transportasi atau kendaraan, dan yang ketiga adalah surat-surat dan setingkat lainnya yang dianggap perlu. Ini juga harus dicek keabsahan dokumen yang dimiliki oleh para pengusaha atau para pengusaha. Nah, sehingga aspek hukum ini dalam studi rekan bisnis ini mengkaji tentang legalitas atau bisnis yang sehingga proyek atau bisnis yang akan didirikan itu dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi aspek hukum dan tata cara peraturan yang berlaku di wilayah tersebut di mana proyek tersebut didirikan. Itu adalah materi pertama tentang aspek hukum. Nah, materi yang kedua, ini kita juga akan membahas masalah aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis. Nah, secara umum lingkungan organisasi dalam studi kelayakan bisnis itu dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah lingkungan eksternal, di mana tingkatan lingkungan eksternal ini terdiri dari lingkungan umum dan industri. Nah, lingkungan umum merupakan suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Nah, faktor-faktor yang melingkupi atau yang masuk dalam lingkungan umum ini, yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini mengacu kepada sifat, cara, bahkan arah dari perekonomian, di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi dengan para pesaing. Indikator dari kesehatan perekonomian satu negara antara lain adalah tingkat inflasinya, tingkat suku bunganya, defisit atau surplusnya dari adanya perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta produk domestik bruttonya atau PDB-nya. Yang kedua, selain faktor ekonomi ada faktor sosial, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan atau bisnis, mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Faktor sosial. Yang ketiga, selain faktor sosial ada faktor politik dan hukum, di mana faktor ini mendefinisikan parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Sehingga beberapa tindakan politik dan hukum juga didesain untuk memberi manfaat dan melindungi suatu perusahaan. Yang keempat adalah faktor teknologi, di mana faktor teknologi dan dalam lingkungan umum untuk merefleksikan kesempatan dan ancaman bagi perusahaan, di mana kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, mengubah jasa, pasar, pemasok, bahkan distributor, pesaing, pelanggan, dan proses persaingan. Yang kelima adalah faktor demografi, di mana faktor demografi ini merupakan ukuran populasi, percampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Perusahaan harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks yang global, bukan hanya secara domestik atau lokal. Berikutnya masih terkait dengan lingkungan umum, itu yang kedua adalah lingkungan industri ya. Merupakan tingkat yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Nah,
terkait dengan lingkungan industri ini ada 5 kekuatan persaingan. Yang pertama adalah masuknya pendatang baru, yang kedua adalah ancaman produk pengganti atau substitusi, yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pembeli, yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang kelima adalah persaingan konvensional di antara pesaing yang ada yang bertujuan untuk merefleksikan kenyataan bahwa persaingan dalam suatu industri tidak hanya terbatas pada pemain konvensional saja. Nah, dari kelima kekuatan persaingan tersebut secara bersama-sama menentukan intensitas persaingan dan kemampuan laba dalam industri, dan kekuatan yang paling besar akan sangat menentukan serta menjadi sesuatu yang sangat penting dari sudut pandang perumusan strategi. Sehingga bagaimana jika ada ancaman masuknya pendatang baru, maka pendatang baru dalam industri ini biasanya dapat mengancam pesaing yang ada. Karena pendatang baru atau ancaman masuknya pendatang baru ini seringkali membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, serta seringkali pula memiliki sumber daya yang besar daripada sumber daya yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa hambatan, khususnya di dalam memasuki lingkungan industri. Yang pertama adalah skala ekonomi atau economies of scale, di mana skala ekonomi ini merupakan bertambahnya jumlah barang yang diproduksi dalam suatu periode sehingga mengakibatkan biaya produksi per unit menjadi turun. Hal ini memaksa pendatang baru atau ancaman pendatang baru itu untuk masuk pada skala besar dan mengambil resiko menghadapi reaksi yang keras dari pesaing yang ada, atau masuk dengan skala kecil dengan konsekuensi akan beroperasi dengan tingkat biaya yang tidak memungkinkan. Nah, hambatan yang kedua di dalam memasuki lingkungan industri adalah diferensiasi produk atau produk diferensiasi. Diferensiasi ini merupakan perusahaan tentu mempunyai identifikasi merek dan loyalitas pelanggan yang disebabkan oleh periklanan, pelayanan pelanggaran, perbedaan produk di masa lampau, atau sekedar merupakan perusahaan pertama yang memasuki industri. Diferensiasi ini menciptakan hambatan masuk dengan memaksa pendatang baru tersebut mengeluarkan biaya yang besar untuk mengatasi kesetiaan pelanggan atau loyalitas pelanggan yang ada. Ini merupakan hambatan kedua di dalam memasuki lingkungan industri. Hambatan yang ketiga adalah ini adanya persyaratan modal atau capital requirement, di mana modal yang besar menjadi salah satu hambatan yang masuk, khususnya apabila modal yang diperlukan tersebut untuk pengeluaran yang tidak dapat ditarik kembali. Yang keempat, hambatan yang keempat adalah biaya peralihan pemasok atau switching cost, di mana biaya peralihan pemasok yaitu biaya yang harus dikeluarkan pembeli bila mana berpindah dari produk pemasok tertentu ke produk pemasok lainnya. Jika biaya peralihan tinggi, maka pendatang baru harus menawarkan penyempurnaan yang besar dalam biaya atau prestasi agar pembeli mau beralih dari pemasok yang lain. Itu hambatan yang keempat. Yang kelima adalah akses saluran distribusi. Ini merupakan hambatan yang kelima di dalam memasuki lingkungan industri. Nah, bila mana saluran distribusi masuknya dalam hal ini adalah untuk produk tersebut telah ditangani oleh perusahaan yang sudah mapan, maka perusahaan baru harus membujuk saluran atau distribusi tersebut agar menerima produknya melalui cara-cara penurunan harga, kerjasama periklanan, dan sebagainya yang tentu saja berimplikasi terhadap turunnya laba. Hal ini termasuk hambatan masuk di lingkungan industri. Yang keenam hambatan di dalam lingkungan industri adalah kebijakan pemerintah, di mana pemerintah dapat membatasi atau bahkan menutup masuknya industri dengan melakukan pengendalian dan pengawasan. Itulah 6 hambatan di dalam memasuki lingkungan industri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persaingan
tidak hanya terjadi antara perusahaan yang sejenis atau rival, tetapi lebih jauh persaingan muncul dengan banyaknya para pendatang baru. Para pengusaha barang substitusi, daya tawar supplier, dan dengan para pembeli. Sehingga persaingan yang paling sengit biasanya terjadi antar perusahaan yang sejenis atau rival. Masing-masing perusahaan ini ingin memenangkan persaingan dan memperoleh posisi pasar yang lebih kuat, di mana alat-alat persaingan yang dipakai menyangkut harga juga, kualitas, bentuk, pelayanan, garansi, periklanan, bahkan distribusi. Itu adalah yang dilakukan oleh persaingan. Nah, ini adalah penugasan kalian semua untuk 2 materi ini. Silakan di screenshot tugas individu dan mohon untuk ditulis tangan ya, bukan diketik. Saya minta ditulis tangan di kertas folio, tulis nama lengkap, NIM-nya yang benar, kelasnya dan mata kuliahnya, dan perlu dikasih catatan bahwa ini adalah tugas individu untuk materi 5 dan 6. Ya, sehingga minggu depan kita ketemu di kelas, Anda sambil menyetor tugas individu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait materi atau tugas